Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Saya heran juga kepada Pak Fahri Hamzah ini begitu kan. Hari ini dia menyatakan bahwa biasanya kritik ya mendadak Fahri Hamzah puji pengangkatan Anies jadi anggota Board Universitas Oxford. Artinya apa? Artinya ya kapan Pak Fahri Hamzah sudah mulai sadar begitu? Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan ya hari ini kritikan-kritikan netizen itu sangat luar biasa seperti ini. Ini kritikan dari netizen sangat pedas sekali begitu. Biasanya kritik mendadak Fahri Hamzah puji pengangkatan Anies jadi anggota Board University Oxford. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu dan memberikan apresiasi. Ini mancel-mancel, loser. Karena publik sudah tahu semua kalau Partai Gelora itu diloloskan KPU dengan cara yang tidak benar, tapi cara curang. Wow, ya saya tidak berusaha berkomentar apa-apa ya, karena ini dari netizen begitu. Katakan yang benar walaupun buzzer menyerang, itulah Fahri Hamzah, labil. Pasti hari ini CFH belum makan duren. Semoga istiqomah jalannya ini habis dirujak netizen. Nah, semua akan Anies pada waktunya, capres dan cawapres. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada Pak Fahri Hamzah yang baru, yang punya partai baru begitu kan. Seharusnya lebih fokus kepada partainya sendiri daripada menyerang Anies Baswedan, mengkritik habis-habisan kan, seperti itu begitu logikanya. Bahkan setelah dari netizen dapat tamparan keras begitu kan, dan akhirnya sekarang Fahri Hamzah mulai agak diem begitu kan. Kenapa tidak nyocot lagi begitu mengkritik Pak Anies begitu kan, padahal pendukung-pendukung Gelora banyak pendukung Anies Baswedan begitu kan. Abis dia gitu jadi jadi pusing. Sudah dihajar sama netizen ya, sekarang mulai ketakutan partainya bubar. Sebenarnya Fahri Hamzah itu selting, maju kena, mundur kena. Bang Fahri mengkritik jika menurut beliau itu keliru dan akan dipuji jika sebaliknya. Sukses dan sehat selalu Bang Fahri. Ini ada pro dan ada kontra ya sebenarnya begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita. Bahkan ini ya, karena partainya sudah lolos, bisalah kita oposisi lagi pemerintah ini ya. Banyak sekali kritikannya begitu. Bahkan Fahri Hamzah akan bermanfaat jika gabung ke PSI, sana koalisi sama Giring. Mungkin cawapres berarti Giring jadi cawapres, Fahri Hamzah jadi capres. Kira-kira begitu ya. Ya, itulah komentar-komentar netizen. Agak tertawa juga ya melihat komentar-komentarnya begitu kan ini. Muatan otaknya beda kelas, yang satu kelas internasional dan satu kelas tarkam dengan predikat otak kopong, siap-siap akan berada loncat di pemerintah tahun depan. Intinya sing waspodo. Ya bisa jadi ya. Kalau Fahri terus menggonggong, nasib partainya akan seperti PSI. Ya bisa jadi akan nasibnya seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya apa yang selama ini dilakukan oleh Fahri Hamzah, ya banyak kritikan habis-habisan kepada mereka begitu kan. Ya menurut saya pribadi tidak perlulah untuk mengkritik Anies Baswedan, karena pada hakikatnya menjadi seorang independen itu sangat sulit sekali begitu kan. Ya pasti mau tidak mau harus mengikuti si A, si B dan si C begitu. Seperti Pak Fahri Hamzah kan sudah punya dukungan sebenarnya walaupun bukan Anies Baswedan begitu. Seseorang tak akan jadi mulia karena pujian dan tak akan jadi hina karena cacian, tapi dia akan selalu berseri karena prestasinya. Ya, Anies Baswedan prestasinya sangat luar biasa sekali daripada Pak Fahri Hamzah kan seperti itu begitu. Ini Fahri sudah konslet ini banyak sekali ya. Fahri Hamzah kapok senjata makan tuan, untung aja nggak langsung kena jantung, tapi netizen paham. Ya dikritik habis-habisan oleh netizen begitu kan. Sekarang Fahri Hamzah mulai sadar, katanya begitu. Yang kemarin itu akan makan duren, serang Anies acting, dan setelah diloloskan dikira sekubu, baru deh balik arah. Karena sudah merasa kurang dukungan dari masyarakat, terpaksa jilat ludah lagi. Ya saya tertawa begitu kan melihat si Fahri Hamzah ini kan tidak jelas arahnya kemana begitu kan. Fahri Hamzah pengen seperti Ngabalin ya, mesti belajar ke Ngabalin dong. Sama-sama akademisi, intelektual, publik figur, namun beda kelas. Beda kelas katanya begitu ini.
Tapi ilmunya yang didapat harus aplikatif, kira-kira masih sama nggak dengan yang sumber resapan? Ini banyak sekali kritikan-kritikannya, ya inilah demokrasi yang kita hargai begitu kan. Tetapi walaupun dikritik habis-habisan ya tidak menjadi masalah, kira-kira seperti itu. Tetapi dalam beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik sekali ya. Biasanya kritik mendadak Fahri Hamzah puji pengangkatan Anies jadi anggota Board University Oxford. Dia mengakui bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan hari ini. Ya, mungkin ya Fahri Hamzah melihat spontan terhadap Anies Baswedan begitu. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memuji baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan, anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah The Institute for ASEAN Studies. Bahkan ya Fahri yang biasa mengkritik Anies Baswedan soal capres di 2024, bahkan mendoakan mantan Gubernur DKI Jakarta era 2017-2022 itu sukses selalu Mas Bro, ucap Fahri dikutip di akun Twitter pribadinya. Wow, sudah mulai sadar ternyata. Setelah kritikan habis-habisan oleh netizen, Fahri Hamzah sudah mulai sadar siapa pendukung di balik ini semua begitu kan. Mungkin ya konstituennya sudah memberikan kritikan mungkin kepada Pak Fahri begitu kan, kira-kira seperti itu. Sebelumnya Universitas Oxford, salah satu perguruan tinggi terbaik sekaligus universitas tertua di dunia, mengangkat mantan rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah The Institute for ASEAN Studies. Bahkan hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu melalui cuitannya di akun Twitternya @AniesBaswedan. Pengangkatan menjadi anggota BUD pada The Institute for ASEAN Studies itulah kegiatan sore tadi di universitas, tulis Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan mengatakan selama 927 tahun ya perjalanannya, Universitas Oxford tercatat dalam sejarah atas berkontribusi yang amat besar dalam membentuk konsep tantangan tentang kampus, pendidikan tinggi, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi. Universitas ini memiliki sejarah yang amat panjang dan pengaruhnya global. Bahkan pada tahun 2003 ini Universitas Oxford kembali membuat sejarah baru yang didirikan Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School Global and Area Studies. Beberapa waktu yang lalu mereka mengundang untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah pada institut yang baru ini, founding member dan board member of the Institute for ASEAN Studies. Bahkan kini disampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia. Dalam sejarahnya ini, pertama kalinya seorang berasal dari Indonesia diundang untuk menjadi anggota sebuah dewan Universitas Oxford. Selama ini sudah ada anggota board dari Asia antara lain dari India, Cina, Jepang, Singapura, dan Malaysia, tapi belum ada dari Indonesia. Ini langkah yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa menurut saya pribadi begitu kan. Sore ini tadi dilakukan sebuah upacara tingkat singkat dengan meresmikan pengangkatan sebagai anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah yang prosesnya dipimpin oleh Profesor Timothy Powers. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia. Upacara ini dilakukan di sebuah ruangan bersejarah, yaitu ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500-an. Bahkan sekitar 500 tahun yang lalu di ruangan inilah lokasi penyusunan Oxford Dictionary bahasa Inggris tertua. Semua kayu, dinding, meja, kursi, dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya. Bahkan semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi channel baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia bukan sekedar untuk belajar dari dunia, tetapi juga ikut memberi perjanjian bagi dunia. Ya, artinya menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan sangat sungguh luar biasa begitu kan. Inilah calon pemimpin yang sebenarnya begitu. Walaupun Pak Fahri Hamzah sering mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan, tanpa sedikit pun ya Anies Baswedan membalas itu begitu, dan bahkan ya yang dibalas Anies Baswedan adalah sebuah karya dan prestasi yang luar biasa begitu kan. Dan inilah catatan demokrasi kita selama ini. Mungkin Pak Fahri Hamzah sudah mulai sadar begitu kan. Pendukung-pendukung Gelora yang kemudian banyak pendukung Anies Baswedan di situ begitu. Dan bahkan apresiasi dari Pak Fahri Hamzah kepada Anies Baswedan sungguh luar biasa juga. Dia mengatakan selamat bro. Ucapan itulah yang kemudian seakan-akan memberikan satu kebahagiaan kepada orang-orang yang mengkritik pada Pak Fahri kepada Anies Baswedan begitu kan, seolah-olah tidak menjadi apa-apa
tidak terjadi apa-apa. Padahal satu sisi kalau kita melihat etika politik kita, ya tidak menjadi masalah juga Pak Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan. Tapi di satu sisi kita lihat bahwa masyarakat menginginkan Anies Baswedan hari ini begitu menjadi cari calon presiden. Partai Gelora sendiri ya seharusnya independen dong, tidak mengkritik lagi terhadap Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Wajarlah netizen marah, wajarlah publik marah terhadap Pak Fahri Hamzah yang kemudian loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini begitu kan. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Ya, tidak menjadi masalah menjadi oposisi dan koalisi, tapi perlu diingat bahwa Anies Baswedan menjadi calon terbaik dan bahkan saya yakin dan saya yakin-yakinnya pemimpin Indonesia kalau dipegang Anies Baswedan akan ada kemajuan dari akademisi, kampus, dan bahkan dalam ekonomi akan maju. Bahkan demokrasi kita akan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Karena para buzzer dan cebong itu ialah yang kemudian sering mengeluarkan statement polarisasi yang seolah-olah Anies Baswedan bekerja gagal, menjadi pemimpin tidak becus dan sebagainya. Padahal di balik ini semua prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa sekali. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.